mendatangi galangan kapal yang membuat kapal jenis SWAT, satu-satunya kapal yang dibuat di Asia Tenggara oleh Putra Kalbin. Seperti apa spesifikasinya, kita akan mewawancarai engineering kapal ini. Pak, terkait pembangunan kapal SWAT ini, Bapak bisa jelaskan kronologisnya? Oke, saya jelaskan. Gini, pertama-tama kami ini membuat kapal. Kami membuat kapal sampel. Di mana kita bergerak di bidang perkapalan ini, kita market dulu ke luar negeri. Kita market ke luar negeri satu kapal dan kita buat di sini 2 kapal, ya, yang sudah kita kirim ke Maldives. Kemudian setelah sampai di Maldives, kita ketemu sama owner ini, bahwasanya dia tanyakan sama kami, Bapak bisa bikin kapal ini? Saya bilang saya sanggup. Kita meeting di sana, diputuskanlah kapal ini dibuat di sini. Tadinya rencananya mau dibuat di Cina, karena saya bersikeras bahwasanya saya sanggup bikin kapal ini, makanya saya bikin di Indonesia. Kami bangga membuat kapal ini karena apa? Dari sistem konvensional, ya, handmade, kita buat tanpa dengan alat bending plate apa segala macam, kita buat dengan tangan sendiri untuk pendanaan. Kita market di Maldives, kemudian ada pendanaan orang Malaysia, ada kantor di Malaysia itu namanya TS Maritime. Mereka beli sama TS Maritime. Dia beli sama TS Maritime, kemudian TS Maritime buat ke kita. Yang ada di dalam kamar ini ada swimming pool, ada jacuzzi, ya, terus ada ruangan bartendernya segala macam. Kayak kita buat bagaimana senyaman mungkin orang tinggal di atas kapal ini. Kemudian kapal ini dilengkapi dengan ruangan message, ya kan, message sama ruangan untuk saunanya di atas. Ruangan publiknya itu ada ruangan untuk tamunya khusus di atas dek ini. Kemudian kapal ini berkekuatan 600 HP kali 2 dengan gensetnya 3 buah, 800 kPa. Kecepatan, kalau kecepatannya tanpa penumpang itu sekitar 15 knot. Tanpa penumpang. Kalau ada penumpang, dia bekerja sekitar 12 knot. Dihitung oleh ITS Surabaya. Makanya kami bekerja sama ITS Surabaya. Stabilitasnya segala macam dihitung sama ITS Surabaya. Kapal yang inilah satu-satunya kapal yang diproduksi di Asia Tenggara. Belum ada di negara Asia Tenggara ini yang membuat kapal ini. Kebetulan kami sanggup membuatnya. Pembuatan kapal ini murni dinadai oleh investor luar. Maunya kita bahwasanya pendanaan ini mestinya dinanain oleh investor dalam negeri. Ini semua investor dari luar negeri, murni diinikan dari luar negeri. Untuk membangun kapal ini berapa sih, Pak, biaya yang dibutuhkan? Biaya yang dibutuhkan antara 17 sampai 20 miliar. Kemudian untuk penjualannya? Kalau penjualannya, macam kapal ini yang di Eropa, yang harga di Eropa, ya. Kalau di Eropa ini kapal ini laku 5 sampai 7 juta US. Kapal ini dibuat di mana sini, Pak? Kapal ini dibuat di galangan PT Alpina Prima Galangan di Kutai Lama, Anggana. Bapak sebagai apa? Saya sebagai direktur teknik. Pengalaman selama ini beberapa kali bikin kapal, Pak? Kalau pengalaman bikin kapal sudah tak terhitung, Pak. Sudah banyak. Tapi kapal-kapal macam takbot, LCT, tongkang sudah tak terhingga, SPOB sudah kita tidak bisa dari tahun 87 saya terjun di perkapalan sampai saat ini kita buat kapal terus. Memang basic pendidikan Bapak dari perkapalan atau gimana? Dari saya basic dari pelayaran Makassar, gitu, SPM Makassar, SPM Budi Pandang, dan belayar. Tadinya saya juga pelaut tadinya, gitu. Kemudian sekolah sampai selesai.
Pendidikan terakhir di bidang perkapalan di mana, Pak? Di Jakarta. Di sekolah apa namanya? Master Marine Engineer. Waktu pekerjaan kita mulai bulan pertengahan Juli. Kita perkirakan selesainya kalau cuaca mendukung, selesainya bulan Mei. Jadi kita 10 bulan ya, itu pekerjaannya. Ini melibatkan berapa tenaga kerja dalam? Lebih kurang 100. Ya. Itu tenaga lokal atau ada dari? Tenaga lokal semua. Kita gunakan tenaga lokal. Nah, terkait pembuatan kapal ini, Pak, harapan Bapak sebagai engineeringnya terhadap pemerintah seperti apa, Pak? Kalau mengenai pemerintah, kita maunya pemerintah itu mendukung kita. Nah, saya belum tahu pasti apakah ada tax government atau tidak ada untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia sini. Cuman kendalanya di situ saya maunya semua produksi 100% lokal. Karena macam ini besinya ini lokal, produksi lokal, Krakatau Steel. Jadi seakan-akan kita bikin di sini body saja yang kita bikin. Lain dari luar. Gitu. Sebagai tokoh masyarakat Kaltim terhadap produk anak bangsa ini, apa tanggapannya, Pak? Dan harapannya ke depan seperti apa? Ya, kalau tanggapan saya secara fisik melihat sendiri proyek ini sebagai orang Kaltim, dan saya juga aktif di kegiatan kemasyarakat Kaltim, ini sebenarnya harus didorong secara maksimal, terutama sekali oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kenapa? Karena ini akan cepat akselerasinya kalau didorong ada political will dari pemerintah daerah. Itu satu. Yang kedua, ini kebanggaan Kaltim karena dikerjakan oleh putra-putra daerah Kaltim sendiri. Resources material hampir sebagian besar dari Kaltim. Kemudian galangan kapalnya berada di Kalimantan Timur. Dan sesuai informasi oleh pilot projectnya, ini justru di Asia Tenggara lain tidak ada. Dan pasarnya internasional, luar biasa. Kemudian kalau mau ditambahkan, tadi saya mendengar juga informasi dari pilot project, nilai produksinya, production cost-nya ini tidak sampai 20 miliar. Padahal kalau kita lihat uang-uang yang dihamburkan di beberapa perusda itu ratusan miliar. Benefitnya sampai sekarang tidak pernah kita lihat. Semua perusda itu kalau muncul di paripurna, di DP itu hanya rugi-rugi terus. Kenapa itu tidak digeser? Itu satu. Kedua, jadikanlah Kaltim ini memang tadi ada sedikit diulas bahwa kalau bisa Kaltim perusda perkapalan itu harus ada gitu. Ya. Kalau ada perusda perkapalan itu sangat memungkinkan gitu. Karena sudah berpengalaman, apalagi kita ajak namanya Takut, LCD, udahlah di atas rata-rata anak-anak Kaltim ini gitu. Dan ini saya lihat luar biasa teknologinya.